Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang istihabul hal. Sebelumnya saya mengambil bahan atau materi dari kitab Al-Basit fi Usulin Nahwi wa Madarisi, karyanya Ustadz Tamimullah. Kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yakni apa sih istishabul hal? Istishabul hal fi lughah atau secara bahasa atau leksikologi itu bermakna mulazamatus syai' wa adamu mufarraqatuhu. Jadi istishabul hal itu merupakan menetapnya sesuatu dan tidak memisahkan sesuatu. Nah, sedangkan istishabul hal secara istilah atau terminologi yaitu ibqa'u halil lahdi ala ma yastahiqahu fi asli inda alami dalilin nakli ala asal. Jadi istishabul hal itu merupakan membiarkan suatu lafaz, suatu kondisi lafaz atas sesuatu yang dikatakan berhak secara asal ketika tidak ada dalil nakli atas asalnya. Jadi seperti contoh sebuah lafaz atau kita sebut saja X ya, itu asalnya, lafaz asalnya itu tidak ada dalam ilmu nahwu. Jadi dibiarkan saja seperti itu, seperti apa adanya. Adanya istishabul hal ini bertujuan untuk menjaga keaslian lafaz tersebut di dalam penggalian ilmu nahwu, kecuali didapati adanya dalil yang jelas atas perpindahan lafaz dari asal yang sudah diketahui atau dikenal kepada fenomena yang lain. Istishabul hal ini merupakan dalil yang lemah. Kalau kita merujuk pada perkataannya Abu Bakar Al-Anbari, beliau berkata bahwa istishabul hal ini merupakan dalil yang lemah ketika disandingkan atau ketika bertemu dengan dalil yang lain. Seperti contohnya isim yang berhukum mu'rab, apabila ditemukan dalil dengan ditemukannya dalil mabninya isim yang berupa syibhi huruf dan hukum kemabnian fi'il dengan ditemukannya dalil ke'i'raban dari penyamaan dengan isim. Meskipun istishabul hal ini merupakan dalil yang lemah, tetapi banyak dari ulama nahwu yang menggunakan istishabul hal ini sebagai istidlal, digunakan untuk istidlal di dalam beberapa masalah. Seperti ucapan ulama nahwu, yakni al aslu fi bina'i sukun ila mujibin tahrik. Jadi hukum asal di dalam kemabnian adalah sukun, kecuali ada sesuatu yang mewajibkannya pada pengharokatan. Juga dalil dari huruf itu tidak ada penambahan hingga tegak dalil atasnya. Dan asal dari beberapa isim itu merupakan bertanwin dan nakirah dan mudzakkar dan menerima adanya idhofah dan isnad. Selain itu juga meskipun istishabul hal ini merupakan dalil yang lemah, tetapi istishabul hal ini juga bisa digunakan untuk membangun banyak hukum-hukum nahwu dan meletakkan beberapa kaidah yang bersandar kepada istishabul hal ini. Nah, selain itu juga istishabul hal ini juga bisa digunakan dalam mengkritisi atau menolak
pandangan sebagian ulama yang lain. Nah, Ar-Razi sendiri berpandangan bahwa istishabul hal ini merupakan dalil yang lemah seperti pandangan ulama nahwu yang lain. Nah, beberapa contoh penolakan Ar-Razi terhadap istishabul hal ini dituangkan di dalam temanya, yakni ahkamu maf'ul ma'ahu. Nah, di dalam tema tersebut Ar-Razi berkata, masya'nu Zaidin wa Amrin. Nah, kata Amrin di sini menurut Ibnu Hajib itu wajib untuk berataf. Nah, dikarenakan itu merupakan hukum asal, maka tidak dijadikan ataf kepada selain ataf kecuali dalam keadaan darurat. Nah, bagaimana jika tidak dalam keadaan darurat? Nah, Ar-Razi sendiri menerangkan dalam beberapa masalah. Contoh ada masalah memakrifatkan tamyiz dan menakirahkan tamyiz. Nah, dalam masalah ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yakni pendapatnya ulama Kufah. Jadi ulama Kufah itu membolehkan terjadinya tamyiz yang berbentuk makrifat. Nah, mereka ini berhujjah atau berpendapat dengan beberapa dalil penurunan Al-Quran yang berupa makrifat, seperti dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Kata nafsahu di sini tuh berbentuk makrifat yang berkedudukan sebagai tamyiz. Nah, selain itu juga ulama Kufah ini berpendapat dengan syair yang berbunyi ra'aitu kalima an arafta waju wahana wasadatta wa tibta nafsa la qaisu an amri. Nah, kata al-nafsa di sini itu datang dalam keadaan di nasab dan menjadi tamyiz yang merupakan makrifat dengan adanya alif lam. Nah, pendapat yang kedua terkait masalah ini itu adalah pandangan dari ulama Basrah. Nah, ulama Basrah di sini berpendapat bahwa mereka menjauhi untuk menjadikan tamyiz itu makrifat. Kenapa? Dikarenakan asal dari tamyiz ini merupakan nakirah. Nah, dalil yang digunakan oleh Imam Kufah yakni dalil Al-Quran pada surat Al-Baqarah, Imam Basrah ini menjelaskan dengan 3 penjelasan. Yang pertama dengan menggugurkannya huruf jar. Jadi adapun asalnya yakni safiha fi nafsihi, fi-nya dibuang dan menjadi nafsuhu yang berupa isim harf jar. Nah, penjelasan yang kedua bahwasanya ayat tadi itu dimansubkan karena tasbih dengan maf'ul bi. Dan yang ketiga bahwasanya ayat tadi itu dimansubkan menjadi maf'ul, maka maknanya berubah menjadi ahlaka nafsahu, merusak diri. Nah, dan pendapat yang baik yakni bahwasanya safiha di sini di dalam ayat tadi itu terletak di ketidaktahuan yang bermakna wallahu a'lam illa man jahila nafsah. Adanya penjelasan ini merupakan atau bertujuan untuk berpegang teguh kepada keaslihan nakirah di dalam tamyiz. Nah, selain itu ulama Basrah
juga mengkritisi dalil dari syair bahwasanya masuknya alif lam di dalam nafsah itu keluar dari kaidah asal. Jadi masuknya alif lam dalam kata tersebut itu keluar dari kaidah asalnya. Yang oleh karena itu ulama nahwu ini melegitimasi dengan penambahan tersebut untuk menjaga atas peletakan tamyiz. Nah, maka atas hal ini takdiron. Jadi berubah yakni wajibta nafsan. Nah, enggak jelas di sini ulama Kufah dan ulama Basra ini tidak ada perselisihan dalam i'rabnya lafaz nafsah. Mereka bersepakat bahwasanya lafaz tersebut itu tamyiz yang dinasabkan. Namun mereka berselisih di dalam atau dari sisi nakirah dan makrifat, yang mana secara umum atau umumnya yang digunakan tamyiz itu berupa nakirah, menjadi nakirah. Nah, problem kedua atau masalah yang kedua yakni mamasdariyah baina isim dan harf. Nah, apakah mamasdariyah itu isim atau huruf? Nah, dalam masalah ini terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, pendapatnya Imam Sibawai dan sebagian dan jumhur ulama. Jadi Imam Sibawai dan jumhur ulama ini berpendapat bahwasanya masdariyah itu yang tidak bersifat waktu merupakan huruf yang dengan kedudukan an masdariyah, yang mana setelah masdariyah tersebut merupakan dengan masdar dan tidak ada dhamir yang kembali kepadanya, seperti perkataan balaghani ma hakamta ai hukmuka. Nah, pendapat yang kedua yakni pendapatnya Imam Al-Akhfash. Nah, Imam Al-Akhfash ini mengikuti jejaknya Ibnu Siraj. Yang Imam Al-Akhfash ini diikuti juga oleh Imam Suhaili. Nah, Imam Al-Akhfash ini berpendapat bahwasanya masdariyah ini merupakan isim mausul yang mana memerlukan dhamir yang kembali kepadanya. Jadi kesimpulannya dalam masalah ini masdariyah itu isim atau huruf. Kalau misalnya masdariyahnya itu merupakan isim, maka perlu adanya dhamir dikarenakan masdariyahnya merupakan isim mausul. Nah, kalau misalnya masdariyahnya berupa huruf, maka tidak boleh adanya dhamir yang kembali kepadanya. Lalu di masalah yang ketiga yakni lakinna baina ifrad wa tarkib. Jadi lakinna apakah mufrad atau tarkib? Dari masalah ini ada 4 pendapat. Yang pertama pendapatnya ulama Basrah. Bahwasanya mereka berpendapat lakinna ini lakinna ini merupakan mufrad yang tertata dari 5 huruf. Yang kedua, pendapatnya kaum dari ulama Kufah. Mereka berpendapat bahwasanya lakinna ini tersusun dari la dan inna yang dikasroh dan dimulai dengan kaf ziyadah. Nah, yang kaf ziyadah ini itu tidak berfaedah atau tidak berfungsi sebagai tasbih. Jadi asalnya itu yaitu laka inna. Maka berpindah kasrohnya hamzah di dalam inna itu kepada kaf.
Lalu dibuang di sini hamzanya sebagai peringanan menjadi lakinna. Lalu pendapat yang ketiga, yakni pendapatnya Imam Faro'. Bahwasanya Imam Faro' ini berpendapat bahwa lakinna ini tersusun dari lakin dan anna, yang mana digugurkan hamzah dari anna untuk peringanannya. Karena hamzahnya digugurkan, maka bertemu dua huruf sukun, sehingga perlu nunnya itu, salah satu nun sukunnya itu dibuang atau digugurkan karena bertemunya dua sukun tadi. Pendapat yang keempat, yakni pendapat sebagian ulama. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya lakinna itu tersusun dari la dan kainna, dan kafnya ini berfungsi untuk tashbih. Nah, berpendapat Franz Spencer bahwasanya lakinna ini tersusun dari la dan kin, yang seperti atau sesuai dengan bahasa Ibriyah dan bahasa Aramiyah yang bermakna tidak seperti ini. Dan berpendapat Dr. Fadil Sholih As-Samiroi bahwasanya antara lakin dan lakinna itu sama. Lakin yang bersukun dan lakinna yang bertasydid itu memiliki arti yang sama. Nah, mungkin sekian yang bisa kita pelajari bersama berkaitan istishabul ha. Jika ada kritik dan saran bisa ditinggalkan langsung di komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.